Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan ya sehingga kita bisa menyelenggarakan acara ya pada pukul 3.30 ya walaupun agak telat ya. Tapi insya Allah kita berdoa berharap mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, tanpa membuang waktu lagi, alhamdulillah kita sudah kehadiran narasumber yang luar biasa kali ini dan kita seperti topiknya ya, ingin membahas lebih lanjut terkait dengan hal-hal yang sifatnya non teknis ya. Tetapi bukan serta-merta kita mengabaikan hal-hal yang teknis ya dari pembelajaran ataupun dari ilmu itu sendiri. Nah, kita akan mendengarkan ya narasumber kita yaitu Dr. Rosyad ya yang insya Allah akan memotivasi kita untuk mengabdi ya kepada masyarakat. Ini luar biasa beliau banyak malang melintang di pengabdian masyarakat ya suhunya lah insya Allah. Kemudian berikutnya adalah Mas Denny ya. Ini juga luar biasa ya salah satu dosen muda kita ya alumni dari TELU ya yang kembali lagi back to habitat ya setelah jauh melanglang buana ya ke Jepang. Nah, beliau juga nanti insya Allah akan mengajarkan terkait dengan model matematik yang kalau kita lihat secara prinsip mungkin terkait juga dengan kedisiplinan ya. Orang-orang Jepang disiplin mungkin karena penggemar matematik mereka. Oke. Tanpa membawa waktu lagi, alhamdulillah kita juga sudah tanpa Rosyad ya. Oke. Oke, untuk yang pertama adalah Pak Rosyad ya, nanti kita sediakan waktu sekitar 45 menit, kemudian nanti dilanjutkan oleh Mas Denny. Oke, nanti kemudian kita akan buka sesi tanya jawab ya. Oke, tanpa membawa waktu lagi kepada Pak Rosyad, kita persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya ini pada moderator Pak Muhammad Lubis, juga sore Pak Denny. Semoga kita sama-sama sehat dan sore, Pak. Ya Bapak Ibu dan mahasiswa ya juga ya. Dosen dan mahasiswa ini hadir. Ya, Bapak Ibu dosen dan mahasiswa program Pasca Sarjana Telkom University. Perkenalkan, nama saya panggilan Rosyad, lengkapnya Rosyad Ma'ali El Hadi, nama seperti Timur Tengah, tapi apa arti sebuah nama? Alhamdulillah, nama punya makna. Itu aja. Sebelum kita mulai, supaya kita semangat, yuk kita yel-yel dulu TELU ya. Kita kenal semangat paginya. Yang kedua, yel-yel pengabdian masyarakat. Jadi kalau saya mengucapkan pengmas, jawab bermanfaat, gitu ya. Jadi dua yel-yel, yel-yel TELU dan yel-yel pengmas. Ya. Oke, kita mulai biar semangat, walaupun di sore hari, semangatnya tetap pagi. Semangat pagi. Pagi. Pengmas. Bermanfaat. Terima kasih. Ucapan adalah doa, mudah-mudahan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak, Ibu, sama mahasiswa program sarjana, saya diberi amanah untuk menyampaikan kiat-kiat bagaimana pengmas itu seperti tadi di yel-yel bermanfaat gitu ya. Itu ujung-ujungnya bisa bermanfaat bagi masyarakat industri, dan bagi masyarakat pendidikan. Yang penting untuk bisa bermanfaat, karena sebaik-baiknya orang adalah yang bisa bermanfaat. Sebaiknya hidup kita ini adalah bisa bermanfaat bagi orang banyak. Itu yang perlu kita hayati. Nah, izinkan saya untuk share dulu, tapi lebih banyak nggak begitu panjang ya.
Nanti video-video itu lengkap bisa nanti di copy ya. Ada video-video karena tidak mungkin dengan 45 menit itu menyampaikan seluruhnya gitu ya. Hanya sebagian saja yang bisa disampaikan, lebih banyaknya kita sharing. Kalau tadi oleh moderator disampaikan, saya itu luar biasa, sebenarnya tidak ada apa-apanya tanpa teman-teman yang dukung, tanpa mitra, tanpa masyarakat, tidak ada apa-apanya. Jadi itulah kita bahwa pengabdian masyarakat itu kerjasama seluruh unsur bisa berjalan. Izinkan saya untuk share screen dulu. Kayaknya sudah nampak. Ya, sudah Pak. Sudah ya? Oke. Ini saya tertarik dengan panitia, satu tetap di copy ini. Ketika manusia mulai berpikir layaknya komputer yang hanya memberikan jawaban, maka moral dan etika mulai menjadi hal yang tidak berguna. Itu suatu untaian kata, untaian kalimat yang sangat indah sekali, yang penuh makna, gitu. Penuh makna sekali, sangat mendalam sekali. Bahwa kita itu manusia itu harus kita berguna. Tapi kalau kita sudah mindsetnya seperti komputer, duniawi itu saja, ya apa artinya kita hidup di dunia ini? Sehingga saya mencoba dari untaian kalimat itu memberi satu tema, menggali potensi pengabdian masyarakat guna meningkatkan ekonomi masyarakat. Bagaimana kita bisa meningkatkan ekonomi masyarakat itu? Sekarang apalagi kondisinya, kondisi ekonomi yang sangat menjerit. Sehingga di awal itu kita akan mencoba 3 materi yang akan disampaikan. Yang pertama adalah mengubah mindset pengabdian masyarakat. Mindset kita pahami dulu. Kemudian kedua, kiat pengabdian masyarakat secara kolaborasi dan eksternal. Di luar itu sangat cukup banyak sekali dana itu sebetulnya. Nah, bagaimana kita bukan hanya dari value saja, ya, kemudian dari dikti juga kompetitornya sangat banyak sekali. Walaupun saya memasukkan dan alhamdulillah beberapa proposal sudah bisa didanai dan beberapa kegiatan Pengmas yang itu nggak mungkin disampaikan pada saat sekarang ini, tapi silakan nanti filenya akan dikirim ke moderator, ke panitia. Itulah yang akan kita sampaikan selama 45 menit ini. Yang pertama adalah mindset Pengmas. Mindset Pengmas adalah salah kalau kita hanya mengabdikan. Dari penelitian bisa diangkat menjadi Pengmas. Dari Pengmas bisa diangkat jadi penelitian. Itu mindset kita, mengubah mindset kita. Ya. Jadi mengubah tentang mindset kita tentang pengabdian. Jadi bukan hanya memberi dalam bentuk finansial, itu betul. Tapi lebih baiknya memberikan kita dalam bentuk pancingannya. Silakan bagaimana meramu umpannya sehingga dapat ikan yang banyak. Itulah kita mengubah mindset gitu. Tidak salah kalau kita memberikan sembako. Tidak salah kalau kita memberikan uang. Tidak salah kita memberikan beras dan lain sebagainya. Tapi yang lebih penting bagaimana mindset kita mengubah. Kita memberikan kailnya. Silakan masyarakat itu meramu bagaimana bisa menghasilkan sesuatu yang lebih. Jadi lihat mindset berdasarkan, jadi dalam Pengmas itu bukan berdasarkan kita detail bisanya IT, bisanya high tech, biasanya itu bukan demikian mindset. Tapi sebetulnya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat,
apakah itu masyarakat pendidikan, di madrasah, apakah itu di pesantren, apakah itu masyarakat industri, ataukah masyarakat pada umumnya RW, RT. Apakah bisa pengabdian masyarakat untuk posyandu? Bisa. Tapi apa yang dibutuhkan pada saat posyandu itu? Nah, itu mindsetnya kita ubah, apa yang dibutuhkan. Bukan apa yang kita kuasai. Sehingga kalau apa yang dibutuhkan, kita mencari solusi, masyarakat ini masalahnya gini, kita solusi, maka dibentuklah tim sesuai dengan masalah dan kebutuhan masyarakat itu. Jadi tidak hanya, wah ini TI, oh ini SI, wah ini elektro, wah ini TT. Sebetulnya butuh ini, kita nggak bisa, kita hanya. Tidak ada di Telyu, toh antar perguruan tinggi bagus. Di Telyu contohnya tidak ada jurusan mesin, kita perlu mesin. Tidak ada jurusan kimia, ya kita hire dari perguruan tinggi yang ada prodi kimianya. Dan itu yang pernah tim kami lakukan hal itu. Jadi saya kebutuhan, di kita tidak ada sumbernya, maka kita cari ke yang lain. Nah, itu mengubah kita mindset. Bagaimana pengabdian bisa diangkat ke penelitian? Kalau istilah saya itu 1 kali berlayar, 2-3 pulau terlampaui. Pernah pengabdian masyarakat, 1 dapat dipatenkan. Paten bisa 2, saya pernah. Desain industri gambarnya, dan satunya lagi adalah paten sederhana. Kemudian ikut masukkan ke dalam jurnal. Kita dapat juga bisa. Dikajinya bagaimana kinerja alat, kinerja apa, ataupun kita mengkaji kalau itu di posyandu ada sentuhan-sentuhan IoT-nya, bagaimana sebelum dan sesudahnya kita kaji. Sehingga saya itu mengatakan 1 kali berlayar, 2-3 pulau terlampaui. Nah, bagaimana Pengmas kolaborasi dana eksternal? Alhamdulillah dari USAID pernah dapat waktu itu 350 juta. Dari British Council pernah dapat itu 200 juta. Dari DEC BI, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, itu alhamdulillah itu beberapa provinsi telah diikuti, dan kemarin ini ditangani oleh FRI. Nah, kemudian merapat ke Provinsi Jawa Barat, beberapa dinas, dan sekarang sudah dekat sekali dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Bandung. Dengan Pak Denny kita sudah merapat ke Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Barat. Cuman kita belum ada menindaklanjutnya, gitu kan, tindak lanjutnya untuk itu. Nah, itu di Kabupaten Bandung Barat juga. Nah, kemudian di Garut, di beberapa kota di Jawa Barat, termasuk ke daerah Banten, Mandailing, Natal, Lombok, itu sudah kami lakukan di luar Pulau Jawa, Sumatera. Nah, apa kuncinya? Silaturahmi. Silaturahim itu yang diajarkan oleh agama. Janganlah memutuskan tali silaturahim, karena dengan memutuskan tali silaturahim itu sangat tidak sesuai dengan ajaran agama. Ada pepatah, musuh 1 terlalu banyak, teman 1000 kurang banyak. Itulah maknanya silaturahim. Sehingga alhamdulillah dari kota, dari UKM sampai ini saya diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan. Dengan CSR PLN, lihat dari itu bisa ketemu alhamdulillah. Dengan Cianjur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desanya sudah bisa mengakses juga. Itulah pentingnya maknanya silaturahim, sehingga diposisikan di tempat yang teratas. Itu kunci bagaimana kita bisa mengakses keluar. Sehingga tadi dikatakan bukan hanya pengabdian masyarakat itu dana dari
Internal kemarin dengan CSR PLN kurang lebih besar dananya, kita kolaborasi eksternal dari CSR PLN dibandingkan dengan dari Telium. Dan full itu terpenuhi kebutuhan masyarakatnya. Full sampai ke genset pun kita disiapkan. Dan alhamdulillah Ibu Warek 4 itu hadir pada saat itu. Juga di Sukapura, alhamdulillah. Jadi message yang keduanya adalah kenapa? Itu yang kita buatkan implementasi semuanya itu. Kebetulan saya sendiri dalam bidang mekanikal, pembuatan mesin-mesin. Bagaimana dengan yang membuat aplikasi? Itu kan implementasi ya, bisa digunakan secara mudah dan mudah. Pendataan, penimbangan posyandu, bagaimana ada enggak aplikasinya untuk kesehatan, semua itu sebetulnya bisa. Aplikasi ini yang kita diterapkan ke masyarakat itu yang mudah dan murah. Ya, mudah dan murah. Jadi kalau dengan aplikasi itu, waduh jadi ribet. Nah itu masyarakat itu sulit dalam hal ini. Ya. Yang keduanya produktif. Existingnya bagaimana? Dengan kita menerapkan Pengmas itu lebih meningkat. Itu yang diharapkan oleh masyarakat. Jadi lebih ada peningkatan produktif dari berbagai sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Baik itu informatika, elektro, teknik industri, sistem informasi, ekonomi bisnis, dan lain-lain. Ataupun bisa kolaborasi antar program studi. Sehingga teknologinya mudah difahami. Teknologi di sini adalah bukan hanya teknologi yang high-tech itu, tapi yang tepat guna. Tepat guna itu bukan, sekarang itu salah interpretasi, tepat guna itu seakan-akan untuk industri kecil. Tepat penggunaannya. Robotik tepat digunakan kalau untuk industri besar, gitu kan. Nah, itu tepat guna sebetulnya. Jadi kalau industri kecil yang bagaimana? Kalau untuk masyarakat RW bagaimana? Masyarakat perkotaan bagaimana? Masyarakat desa, desanya tidak terjangkau internet. Untuk apa kita melatih internet? Melatih website di sana. Kalau tidak terjangkau. Nah, bagaimana kita bisa mengelingkan agar supaya internet itu bisa masuk ke desa itu? Itu pengabdian masyarakat. Melingkan apakah ke Telkomsel atau kemana, sehingga bisa desa itu terjangkau oleh internet. Itu sudah pengabdian masyarakat. Dana eksternal kita hanya sebagai inisiasi, gitu, sebagai inisiasi untuk mendapatkan itu. Lebih baik ini banyak PowerPoint-nya, kita lebih banyak nanti diskusi saja. Gitu ya. Ekonomis. Kalau di bidang saya sendiri di industri kecil, kemampuan bukan melecehkan industri kecil, investasi untuk alat itu maksimum 20 juta. Lebih dari itu berat. Bukan berarti teknologi industri kecil itu tidak bisa computerized. Harganya akan lebih tinggi. Nah, kita berpikir ekonomis. Setelahnya itu bagaimana sih? Kalau aplikasi setelahnya itu bagaimana? Kalau akuntansi dengan menggunakan paket itu bisa ekonomis enggak? Dengan cara itu. Ini berbagai macam di sudut pandang ekonomis. Dan tidak kalah pentingnya berkelanjutan. Jadi pengabdian masyarakat akan lebih bagus. Tahun pertama di itu kita dibatasi, mau tidak mau dibatasi oleh anggaran dana itu. Ya, dana. Sehingga target tim kami yang ada di Sukapura itu 3 tahun tetap di Sukapura kepada teman-teman itu. Nah, itu keberlanjutan itu adalah terus jangan sampai tahun ini baru setengahnya pindah ke desa ini, pindah ke desa ini. Nah, itu juga kurang
saya tidak menyatakan tidak bermanfaat ya. Hasilnya itu kurang mengkerucut dimanfaatkan oleh masyarakatnya. Jadi keberlanjutan itu minimal itu 3 tahun di tempat yang sama. Itu berusaha. Nah, bagaimana dengan mahasiswa itu bisa estafet dengan adik angkatannya, dengan dosen pendampingnya, sebenarnya sama gitu. Dulu kebetulan di Telio itu belum ada mata kuliah KKN ya. Saya sebelum di Telio saya ngajar di ini ada KKN. Itu akan tetap di desa itu selama target 3 tahun saya berarti, sampai dengan dapat dirasakan oleh masyarakat. Menguntungkan dari berbagai aspek, menguntungkan itu. Menguntungkan itu dari segi finansial ya. Dari aspek kepercayaan dari pihak luar ya menguntungkan. Wah, lihat ini sudah ada perubahan ini sehingga investor pun berani, perbankan pun berani. Itu bisa menguntungkan. Bukan hanya dalam bentuk bisnis menguntungkan. Bagaimana kalau posyandu? Kan itu sosial, nggak ada menguntungkan, gitu kan? Menguntungkan itu dalam arti luas. Menguntungkan bukan hanya finansial saja. Hemat energi dan operasional penggunanya. Jangan sampai kita melihat seperti yang bidang core kompetensi saya sendiri di bidang mekanikal, nggak bisa memaksakan di desa dengan wattnya itu 800 atau 1000 watt. Karena nggak ada. Paling besar itu yang paket 450 di desa-desa itu. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan energi itu? Nah, dan yang terakhir, ke-9, diusahakan multifungsi, multi manfaat. Itu akan lebih mengena lagi di masyarakat itu. Apabila multifungsi, multi manfaat, satu kegiatan bisa manfaatnya ini. Itu akan lebih baik lagi dalam melakukan pengabdian massa. Nah, ini semua dibentuk dalam proposal, insya Allah itu pihak luar dalam hal ini sekarang sudah ada channel, sudah silaturahmi ke CSR-nya Bio Farma. Ya, insya Allah itu akan kita tindak lanjuti untuk kegiatan itu, dan dengan Pak Lubis saya juga mengajak kirimkan ini kan, nanti proposal selesai silakan diperiksa, kita akan intikan ke Pemprov Jabar, ya, ke Pemprov Jabar. Itu salah satunya. Jadi lebih baik kita pernah berusaha walaupun gagal, minimum dapat pengalaman, daripada kita tidak pernah gagal, tidak pernah berusaha membuat proposal. Nah, apakah benar gini? Alhamdulillah dari Kabupaten Bandung Barat sudah dipercaya value itu. Walaupun Pemkabnya kalau tidak salah belum melakukan MOU dengan value. Tapi selalu kita mengadakan PKS, yang perjanjian kerjasama, itu binaan Telio yang sekarang ikut lomba, yaitu mendirikan Posyantek Des, itu akan dilakukan ke tingkat Jawa Barat. Binaan kita. Nah, dengan pengabdian masyarakat, alhamdulillah saya bisa dipertemukan dengan tokoh-tokoh Jawa Barat maupun nasional. Dengan Pak Hatta Rajasa, saya bisa ketemu, alhamdulillah dengan gubernur, dengan wakil gubernur, Anugerah Inovasi Jawa Barat, diundang juga ke rumah dinas gubernur tingkat Kabupaten Bandung Barat pada saat Pak Jokowi waktu pertama ke Telio, saya baru gabung Telio, diberi kepercayaan masuk ring 1 dan menjelaskan kepada beliau. Waktu ada Puan Marani, dan ini narasumber tunggal dan pameran tunggal hasil karya pengabdian masyarakat tim kami di Telkom University.
pada saat Ibu BUMN itu hadir ke Telkom University. Juga ini kami ini tingkat Jawa Barat masuk juga diberikan penghargaan. Ya, jadi alhamdulillah itu dari Pengmas itu sebenarnya kita bisa mengangkat citra kita, dengan kiatnya. Jadi beberapa akses. Jadi kalau wah, dananya kecil, bisa sebetulnya. Bisa. Asal kita bisa tadi silaturahmi. Mau kemana kita membuka jejaring gitu. Pak Moderator, apakah nanti dari seksi sharing ataupun bisa dipotong pada saat menjelaskan? Silakan Pak, kalau mau sharing langsung aja. Ya kalau sampai jalan, kalau ada yang bertanya, sharing boleh ya? Gitu aja ya? Boleh, boleh. Ya, ya. Nah, awalnya dari apa bisa mengenal itu? Cari masalah, survei. Survei lapangan. Mohon maaf, pengabdian masyarakat tidak cukup hanya di bangku kuliah. Tidak cukup hanya, tidak menyalahkan ya, awasnya. Tidak menyalahkan. Saya tidak mengucapkan salah kalau hanya di kampus. Jadi tidak cukup hanya di kampus saja. Tidak cukup hanya via internet saja. Kita harus terjun ke lapangan. Melihat secara fakta apa yang dibutuhkan. Dan bagaimana solusinya, itu yang paling penting. Yang paling penting. Sengaja saya memperlihatkan bagaimana survei kami. Pernah survei jam 1 dini hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, serta mahasiswa program yang saya cintai. Jam 1 dini hari, berangkat itu jam 11 dini hari. Dapat informasi di Buah 2, pusatnya Opak Ketan, Buah 2, itu mulai menumbuk nasi ketan jam 1 dini hari sampai dengan jam 6 dikurangi penumbuknya sholat subuh. Berangkat jam 12, sampai ke sana jam 1 betul ada yang numbuk. Kenapa jam 6? Karena setelah itu adalah perlu adanya proses pencetakan satu-satu. Itu melihat sendiri, bukan melalui telepon ataupun apa. Setelah mencetak satu-satu, kemudian dijemur matahari. Jadi jam 8 sore jemur. Diharapkan jam 3 itu kering. Asumsi tidak musim hujan. Jam 3 langsung mematangkan, mengganggang opak ketan. Semuanya manual. Itu survei langsung. Ke Desa Karedok yang di-hire oleh CSR PLN. Juga sama ya. Juga sama. Kami survei langsung ke lapangan. Nah, inilah proses kegiatan masyarakat. Survei lapangan, orientasinya kebutuhan pesantren atau desa atau UMKM. Nanti akan diperlihatkan salah satu YouTube. Ini YouTube-nya ya, yang ada di sini. Nah, dari sana kita mencari mitra. Kemana ini tepatnya mencari mitra? Jadi jangan langsung, wah dana pengabdian masyarakat dari Telkom University segini. Kita diharuskan dalam agama itu wajib berusaha. Mencari mitra kegiatan. Alhamdulillah Allah memberikan kemudahan dapat mitra CSR PLN. Waktu itu, survei di sini. Kemudian desain dan pembuatan mesin dan peralatan pendukungnya. Uji coba mesin dan peralatan di workshop, sampai uji coba mesin, peralatan pendukung di lokasi, pelatihan, pendampingan, serah terima, ibadah, dan produksi mandiri. Dan dilakukan kita monef. Jangan setelahnya kita melakukan pengabdian, ditinggal begitu saja.
Jadi kita melakukan monet. Kenapa tidak berjalan? Apanya masalahnya yang dinikahkan? Sehingga alhamdulillah binaan-binaan TLU ya, itu sudah berjalan. Apakah perlu ditayangkan, Pak Moderator, contoh surveinya, Pak Moderator? Oke, secara singkat aja saya akan tayangkan ya, bagaimana nanti akan ini aja videonya, akan di split saja, karena memang cukup waktu. Ini agak lama nih loadingnya. Nah, udah nampak? Belum, Pak. Apa? Belum muncul videonya. Yang di-share kayaknya slide-nya aja, Pak. Jadi tarik-tarik aja, guys. Nah, ini kami survei. Sampai ke desa, ini saya langsung lewat ya, karena waktu. Nanti bila diperlukan. Nah, ini diskusi. Tim kami ini, Pak Kemal hadir. Ini dari CSR PLN. Itu. Kemudian bukan hanya ini aja, langsung kita ketemu dengan masyarakat. Nah, oke. Nah, jadi langsung kita ke lapangan, bukan katanya gitu. Nah, itu bagaimana pematangan itu? Bahan baku ada masalah. Sekarang produksinya. Nah, 1 jam. Ya, paling satu sampai 250. Seperti ini ada Pak Kemal. Ini kepala desa, ini desa PLN. Kerjasama yang baik antara Telkom University sama Desa Karet. Semoga bisa Dari CSR PLN. semoga nanti tidak hanya di Desa Karet saja, bisa nanti di desa-desa lain. Bila ada kegiatan lain. Ini Pak Kemas, beliau sebagai tim peneliti ya, bukan sebagai dari sananya. Tim pengabdian masyarakat. Masyarakat kita pasti bisa. Nah, Insya Allah, insya Allah kita sukses semuanya. Terima kasih. oke. Ini sebetulnya panjang yang didirikan beberapa ini, tapi tidak bisa semuanya saya tampilkan.
Oke, saya kira itu yang bisa disampaikan. Nanti mungkin sharing setelahnya Pak Denny ya. Oke, selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Ayo. Oke, terima kasih Pak Rosyad. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua ya, bahwa memang ya kontribusi itu adalah sesuatu yang sulit ya, dan memang harus dimulai dari keinginan kita. Tetapi ya balik lagi ya, bahwa sebenarnya sesungguhnya hidup kita ini bukan hanya sekedar ya demi kita sendiri gitu. Kelezatan, kenikmatan itu pasti akan hilang ya dengan sendirinya. Pasti akan ada masa di mana kita mulai bosan. Nah, oleh sebab itu alangkah baiknya kalau kita juga berbagi ke sesama, karena itu bisa menciptakan kebahagiaan dan bisa saja itu nanti malah membantu kita ya untuk selamat bukan hanya di dunia ya, tapi juga di akhirat. Dan itu yang kalau bisa ya kita wujudkan ya, kita usahakan diri kita seperti itu. Jadi menjadi orang yang cerdas dan juga religius ya, insya Allah. Oke, berikutnya kita masuk ya ke narasumber kita yang kedua yang mungkin bisa menawarkan perspektif yang baru ya terkait dengan model matematik dan apa sih rahasia sebenarnya dari matematika ini, karena secara prinsip mau tidak mau penelitian-penelitian harus memakai ya model-model matematik untuk menerangkan dengan lebih luas dan juga dengan lebih gampang ya, terkait dengan visualisasinya, terkait dengan hubungan dan seterusnya. Oke, tanpa berlama-lama kita persilahkan kepada Mas Denny untuk memberikan arahan-arahan ya kepada kita semua. Mudah-mudahan ini bisa membuat kita ya jadi doyan kembali ya dengan matematika. Oke, silahkan kepada Mas Denny dengan segala hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Dr. Muhammad Lubis atas waktunya. Suaranya kedengaran ya, Pak? Terdengar, Pak? Oke, sudah Mas, clear. Jelas ya. Baik, senang sekali rasanya diundang sama Pak Muhammad untuk menyampaikan materi yang memang bidang saya gitu ya, membuat model matematika. Nah, selama ini memang sangat jarang ya, terutama mungkin di kampus kita di Telkom University ya sebenarnya yang mempelajari di bidang matematika. Jadi pada saat diundang oleh Pak Muhammad ini saya justru sangat semangat gitu ya. Wah, alhamdulillah saya kembali lagi ke dunia saya di dunia matematika gitu ya, di dunia matematika karena matematika itu sebenarnya saya kenal semenjak kecil teman-teman sekalian, semenjak kecil dan kemudian juga rasanya tertarik gitu ya ikut lomba dan sebagainya sampai kemudian matematika memang akhirnya menjadi jalan pilihan saya untuk melanjutkan pendidikan ya sampai di tingkat maksimal. Mohon izin saya sharing screen terlebih dahulu dan tadi yang menarik juga topik yang disampaikan oleh Pak Rosyad ya. Kalau Pengmas ini Seteliu selalu dikenal Pak Rosyad gitu ya. Bahkan saya sangat sangat takjub, sangat meneladani Pak Rosyad ini karena sudah memiliki paten gitu ya. Karena paten ini nggak sembarangan teman-teman sekalian. Paten ini salah satu bukti karya nyata dosen yang sangat diakui ya. Bahkan kalau untuk kedosenan, untuk riset atau sebagai peneliti itu nilai poinnya sungguh sangat tinggi karena prosesnya itu berjenjang gitu ya. Mulai dari dokumen ininya ya Pak, dokumen yang diajukan, dites dan sebagainya. Ini cukup menarik sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Rosyad tadi. Teman-teman sekalian, saya izin sharing screen. Sebelumnya tadi yang model matematika maka saya kasih judul saja. Mungkin karena ini introduction, mungkin kalau nanti tertarik untuk berkenalan lebih jauh lah ya, berkenalan lebih jauh terkait
matematika dan sebagainya. Saya beri judul What is Mathematical Modeling. Jadi emang kadang-kadang atau semenjak kecil gitu ya, kita tuh selalu disuguhi dengan kenapa sih harus ada matematika terus, bahkan sampai di tingkat kuliah, mau kuliah S1, S2, S3 di engineering, ataupun di dunia sains selalu akan berkaitan dan berhubungan dengan matematika. Karena matematika ini, teman-teman sekalian, saya ingin menggambarkan bahwa matematika ini not only just calculating, but mathematical is communication between each other. Jadi sebenarnya matematika ini sudah terbiasa di kita sebenarnya. Hanya saja matematika ini adalah simbol komunikasi. Kalau hari ini saya ngobrol dengan bahasa Indonesia karena kita sama-sama orang Indonesia dan kita sama-sama tahu bahwa makna setiap kata yang saya sampaikan itu teman-teman bisa paham. Maka sebenarnya sama, matematika ini adalah komunikasi. Orang biologi, orang kimia, orang industri dan sebagainya, atau bahkan orang informatika, itu kan nggak bisa nyambung ya, satu ngomong biologi tentang proses fertilisasi misalnya, proses fertilisasi. Di kimia dia ngomongin senyawa-senyawa yang bisa dilebur jadi satu sehingga membuat menjadi senyawa yang baru. Di bidang informatika kita ngomongnya coding. Jadi kalau gabung tuh nggak bisa nyambung. Nyambungnya dengan cara apa? Salah satunya adalah komunikasi antara peneliti, antara masing-masing peneliti itu dengan cara komunikasi. Nanti saya akan tunjukkan. Untuk perkenalan lebih jauh, ini profil singkat saya, teman-teman sekalian. Jadi saya dari Tegal, tapi bahasa saya emang tidak terlalu terlihat, emang karena lahir di kota Depok sebenarnya. Saya lahir di kota Depok, cuman saya memang besar dan lama di Tegal. Sehingga kalau di sini ada yang orang Tegal ngomong bahasa ngapak sama saya bisa keluar. Bahasa ngapak saya bisa keluar. Terus kemudian tadi yang disampaikan Pak Muhammad, jadi saya lulusan sebenarnya dari STT Telkom atau IT Telkom dulu. Terus kemudian melanjutkan kuliah di negeri Sakura, negeri matahari matahari terbit, yaitu di Jepang, tepatnya di kota Fukuoka di pulau bagian selatan di area Kyushu. Saya melanjutkan program master dan kemudian direct langsung melanjutkan program doktoral saya. Ini beberapa pengalaman riset saya memang banyak terjunnya justru malah di Jepang, karena habis waktu akademik saya lebih banyak memang di Jepang, sehingga alhamdulillah saya bisa ikut beberapa program ke Australia, kemudian ke Busang University, kemudian juga saya ikutan internship di perusahaan Toshiba. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana model matematika menerapkan di suatu perusahaan. Nah, ini beberapa pengalaman saja teman-teman sekalian. Nah, karena saya saya melanjutkan kuliah di S2 dan S3 saya di Jepang. Saya pada saat itu, teman-teman sekalian, saya ingin cerita sedikit. Jadi suatu saat, teman-teman sekalian, profesor saya tiba-tiba kalau di Jepang itu ada kayak lebarannya orang Jepang, namanya obong, hari obong. Biasanya masyarakat itu emang di hari obong itu mereka itu datang ke kuil Shinto di kuil Shinto. Nah, di kuil Shinto itu teman-teman sekalian mereka melakukan perayaan dan sebagainya karena masa obong tersebut. Kayak kita lebaran merayakan setelah bulan puasa dan sebagainya. Nah, tiba-tiba profesor saya ketika obong itu biasanya libur selama kita kenal nanti Golden Week. Jadi di Jepang itu ada namanya Golden Week, sekitar di bulan ini liburnya itu hampir 1 minggu. Tiba-tiba profesor saya kemudian di masa liburan itu ngajak saya ke kuil gitu. Ngajak saya ke kuil. Saya kaget pertama. Denny ayo jalan-jalan gitu ya, message ke line saya karena pakainya line.
ayo jalan-jalan pergi ajak keluarganya sama nanti ketemuan sama saya. Kemana Sensei? Ke kuil. Wah, saya karena orang Islam pada saat itu saya bilang ke Sensei karena di kuil sedang ada perayaan dan ibadah, saya nggak bisa datang ke kuil Sensei karena saya orang Islam. Terus kata Sensei bilang bahwasanya enggak, saya nggak akan mengajakin Demi untuk ikut menyembah-nyembah dan sebagainya. Saya akan tunjukkan hal yang menarik dari Jepang. Terus kemudian saya datang ke kuil, teman-teman sekalian datang ke kuil tersebut, tapi tidak masuk ke dalam. Di bagian luarnya itu ada apa namanya? Di bagian luarnya itu ada ruang tunggu, teman-teman sekalian. Ada ruang tunggu. Nah, kami duduk di situ sambil nunggu Sensei dan kebetulan Sensei kemudian datang. Terus kemudian saya datang menunjukkan papan yang ada di sini. Papan-papan yang ada di sini, di atas langit-langit di sini. Saya pikir karena tulisannya Jepang dan sebagainya, bahkan tulisan kuno, nggak ngerti lah udah maksudnya buat apa dan sebagainya. Pada saat Sensei saya datang, kemudian Sensei saya menunjukkan, ini lihat tulisan-tulisan yang ada di situ, itu soal matematika semua. Saya kaget. Ternyata apa namanya betul gambarnya kira-kira seperti ini. Ini saya ambil dari web saja ya. Jadi apa namanya Sensei saya kemudian menunjukkan itu soal-soal tentang geometri matematika. Saya kaget pada saat itu melihat itu dan kemudian Sensei menerangkan. Itu namanya Sangaku. Jadi sang itu geometri, gaku itu problem. Jadi problem tentang geometri. Jadi geometrik apa namanya semenjak zaman Edo, teman-teman sekalian. Jadi di kuil Shinto ini para pimpinan Shinto-nya itu ya di kuil tersebut dia selalu mengeluarkan soal matematika ya soal matematika geometri terutama untuk diselesaikan para Buddha pada saat itu. Diselesaikan para Buddha pada saat itu untuk diselesaikan dan kemudian yang bisa menyelesaikan hal tersebut maka nanti akan dapat hadiah dari kuil tersebut. Nah, ini yang menarik teman-teman sekalian. Mas Denny, jadi ingat Ikkyu-san. Ini jangan nyambung ke situ ya. Oke, silakan. Bisa jadi, Pak. Jadi, nah ini yang menarik betul. Saya tertarik pada saat itu. Saya akhirnya, saya baru ngerti maksud saya kenapa Sensei ajak jalan-jalan, Pak. Tapi pada saat itu ternyata Sensei ingin menunjukkan bahwa kebiasaan atau budaya Jepang membuat model matematika ini sudah semenjak zaman dahulu, zaman Edo. Termasuk salah satunya adalah bagaimana mengkombinasikan, maksudnya mereburkan, bahkan menjadi apa ya komunikasi yang menarik di keagamaan Shinto tersebut. Jadi di agama Shinto-nya tersebut bahkan mereka tidak menegasikan tentang ilmu pengetahuan. Mereka membuat model matematika, apa namanya bahasa ini, kemudian para orang-orang Buddha tadi membuat model matematikanya dan kemudian menyelesaikan problem. Nanti silakan teman-teman kalau mau cari dan explore lagi teman-teman sekalian. Ada judulnya pokoknya Sangaku. Bahkan ada website tertentunya Sangaku Problems. Nanti soal-soal dan ini kuil ini dan soal-soal ini bukan hanya di satu tempat di Tokyo, tapi biasanya memang di kuil-kuil besar, di kuil-kuil besarnya Shinto. Jadi ada di kuil besar Shinto termasuk di kota saya di kota Fukuoka. Jadi di kota Fukuoka itu ada satu kuil yang besar, Hakozaki namanya, dari daerah Hakozaki. Itu menunjukkan semua soal-soal ini. Dan apa namanya? Dan ini menjadi salah satu kebiasaan kenapa kemudian orang Jepang akhirnya kemudian terbiasa dengan membuat model matematika dan sampai kita kenal menjadi salah satu leading sektor teknologi di Asia, di Asia. Karena mereka from this problem. Jadi kalau kita lihat teman-teman sekalian, Cina dengan budayanya yang sama ya, dengan budaya matematika itu juga menguasai teknologi dan sebagainya. Jadi perkembangan ilmu teknologi itu memang diawali dari perkembangan ilmu matematika tersebut. Nah ini beberapa problem teman-teman sekalian yang kemudian dibiasakan di zaman Edo. Edo itu sekitar 1600-an sampai 1800 sekian, pokoknya di abad ke-20 ya. Apa namanya? Dan ini rutin dikeluarkan soal-soal tersebut. Dan tadi ya saya sampaikan juga bahwa matematika model itu not just a symbol, bukan hanya sekedar simbol, bukan sekedar apa ya, bukan sekedar hal-hal yang rumit ya, tapi ternyata hal ini adalah untuk mengkomunikasikan makna dari bahasa yang ambigu.
Jadi contoh gini, kalau kita di SD, teman-teman sekalian, di SD, itu kan saya selalu ngajarin misalkan ke anak saya misalkan dia kelas 5 SD misalkan. Itu kan soal cerita. Soal cerita misalkan Budi membeli 2 apel, harga 1 apelnya adalah 3.000. Berapa total apelnya? Tapi dengan matematika apelnya dimisalkan saja dengan A beli kemudian 2 kali A sama dengan berapa? A-nya sama dengan sekian. Itu kan jadi bahasanya lebih simpel. Dan kemudian orang yang membaca itu A sama dengan 3.000, 2A berarti sama dengan 2 kali 3.000 sama dengan 6.000. Ketimbang kita mengungkapkan sebuah kalimat berpanjang-panjang, beberapa paragraf, tapi untuk hanya menyebutkan beberapa variabel saja dari kalimat tersebut. Nah, yang unik teman-teman sekalian, bahkan di dunia psikologi, itu dibuat modeling matematika. Kalau teman-teman lihat, ini judul papernya, Cyclic Dynamic Romantic Relationship. Jadi si paper ini itu ngebahas tentang bagaimana continuity hubungan antara kedua pasangan, laki dan perempuan. Jadi kalau kita tahu ya, jadi melihat fenomena. Jadi kalau pertama kali ketemu sama orang, terus kemudian sering bertemu, terus kemudian akhirnya timbul rasa suka, nungguin SMS-nya dan sebagainya. Nah ini osilasi debaran jantung dan sebagainya dibikin model, membuat cyclic dynamic romantic relationship-nya. Jadi ternyata itu adalah cycle yang dibuat gitu ya, termasuk tadi menunggu SMS-nya dari seseorang dan sebagainya. Nah ini dibikin model matematikanya bagaimana kehubungan tersebut ya, hubungan romantic relationship tersebut. Nah ini contoh dengan dunia psikologi. Ada lagi teman-teman sekalian, tadi yang saya sampaikan bahwa matematik itu komunikasi. Maka dengan bahasa simbol ini itu sebenarnya ingin menggambarkan bagaimana dynamic relationship-nya itu berjalan antara laki dan perempuan gitu ya, antara laki dan perempuan itu terkait relationship tersebut. Bahkan teman-teman sekalian, yang unik adalah ini kalau teman-teman nanti lihat, saya lupa nama profesornya, profesor dari Australia kalau tidak salah. Jadi si profesor Australia ini dia menyampaikan tentang, jadi dia punya buku Seks Matematika. Jadi menyampaikan buku sebuah bikin model teman-teman sekalian terkait dengan si hormon laki-laki dan hormon perempuan. Jadi menunjukkan kayak misalkan hormon laki-laki itu testosteron itu muncul di pagi hari dan kemudian ternyata hormon si testosteron itu ternyata dia itu berfluktuatif setiap 20 sampai 25 menit. Dan jumlah testosteron dan sebagainya itu ternyata bisa dibuat model matematika. Dan beda sama model si hormon perempuan. Jadi teman-teman sekalian, ini biologi ya. Si biologi itu kemudian dibawa ke ranah matematik dan kemudian jadi model. Sehingga apa? Saya sebagai orang matematika belajar biologi, ngelihat rumus ini teman-teman sekalian, mungkin kesannya apa ya? Kesannya, kayaknya ribet banget itu, ada integral, ada sigma, dan sebagainya. Tapi kalau kita bandingkan dengan penjelasan, teman-teman sekalian, penjelasan misalkan secara tertulis, maka rumus-rumus ini itu lebih pakemnya, itu bisa dijelaskan ataupun bisa dipahami seorang matematikawan atau ilmuwan yang lainnya, misalkan lebih rigid dan lebih rinci dan lebih jelas. Ketika kita tahu variabelnya itu apa dan fungsi kaitannya itu apa dan sebagainya. Nah ini misalkan bentuk women's hormone equation misalkan, dan kemudian yang bagian bawah men's hormone equation. Jadi teman-teman sekalian dari sini maka kita simpulkan ternyata menurut saya jadi kesimpulan teman-teman sekalian kalau wanita lebih sulit dimengerti daripada pria. Nah ini ternyata sebaliknya. Ternyata kalau melihat dari rumusnya Pak Muarman ya, lihat dari rumusnya ternyata laki-laki jauh lebih sulit dipahami daripada wanita gitu ya kalau di matematika ya. Jadi ini matematika model, this is not only just a symbol tapi dia komunikasi. Makanya kenapa kalau kita lihat ya, kalau kita lihat model matematika misalkan seperti
si Einstein, kan sebenarnya rumusnya sederhana ya. Einstein itu cuma nulis E sama dengan M kali C kuadrat. Tapi impact-nya itu besar sekali. E sama dengan M kali C kuadrat. Tapi C kuadratnya itu dari mana gitu? Kenapa dia bisa menemukan sampai C pangkat 2? Itu kan hasil yang dia dapatkan di situ adalah dari fenomena alam. Ataupun ketika misalkan melihat gaya gravitasi misalkan. Gaya gravitasi itu MGH misalkan, massa dikali gaya gravitasi dikali tinggi. Itu kan dari fenomena alam yang apel jatuh ke bawah gitu, sehingga kemudian bisa menemukan gaya gravitasi dan seterusnya. Nah inilah teman-teman sekalian, sebenarnya kalau kita lihat rumus-rumus yang sederhana di masa-masa lalu itu, dan kemudian akhirnya berkembang karena memang kemudian akhirnya banyak sekali perkembangan model matematika yang disesuaikan dengan zaman tersebut. Jadi matematika model, saya ingin gambarkan teman-teman sekalian, adalah salah satu cara bagaimana kita mengkomunikasikan makna dari apa yang kita pikirkan dengan membuat sebuah simbol yang nanti akan digunakan oleh seluruh peneliti. Jadi apa kesimpulannya matematika modeling itu? Jadi modeling itu, teman-teman sekalian, adalah is a process that use math to represent, analyze, make prediction, or otherwise provide insight into the real world phenomena. Jadi teman-teman sekalian, bahwa model matematika itu adalah bagian dari cara kita membuat representasi sehingga kita bisa menganalisis. Ya. Karena menganalisis ini adalah sesuatu yang penting untuk melakukan sebuah improvement, perbaikan. Jadi kalau kita lihat teman-teman sekalian, kalau yang misalkan bidangnya misalkan ISI ataupun lebih general ke informatika misalkan, kebetulan saya di lab itu teman-teman sekalian, ada teman saya di laboratorium, dia itu fokus risetnya tentang 3D, jadi image processing 3D. Sampai teman-teman sekalian, saya pernah ikut salah satu konferensinya, itu sampai bahkan teman-teman sekalian membuat model asap itu semirip mungkin. Makanya sangat wajar perkembangannya itu ketika kalau kita main game atau nonton TV ya, main game saja ya, itu dari PS1 sampai ke sekarang PS5 itu kerasa beda ketajaman grafiknya. Atau bahkan dari Nintendo zaman dulu yang kotak-kotak gitu, image-nya itu berubah. Salah satunya bentuknya adalah perkembangan model yang dibuat semirip mungkin dalam model 3-dimensional tersebut. Nah inilah modelnya, ini biasanya ditanamkan di dalam komputer masing-masing. Jadi sekali lagi, matematika model ini adalah bagian kita untuk merepresentasikan real fenomena. Fenomena realnya itu seperti apa, sehingga kemudian muncul yang bisa kita akan lakukan analisisnya nanti kayak gimana, sehingga kita bisa membuat prediksi ke depan seperti apa. Sehingga model matematika ini akan memudahkan kita untuk memprediksi sesuatu. Kenapa sih butuh memprediksi sesuatu, teman-teman sekalian? Saya selalu meyakini teman-teman sekalian kalau bahkan kalau di ayat-ayat kan suka disebutkan gitu ya, bahwa Allah itu sudah tahu jatuhnya daun itu bahkan seperti apa dan bagaimana itu sudah tahu. Sehingga sebenarnya fenomena daun jatuh atau fenomena kejadian itu sebenarnya sesuatu yang bisa kita prediksi. Kecuali mungkin kematian makhluk hidup yang misalkan tidak tahu, karena itu hak dan rahasia dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini teman-teman sekalian, tapi hal yang lainnya saya pikir adalah sesuatu hal yang sebenarnya this is just fenomena, dan fenomena itu bisa kita pelajari dan kemudian kita bikin model dalam bentuk matematika. What to have it to do? Jadi teman-teman sekalian, setidaknya ada 3 siklus yang dibuat dalam model matematika, dan ini siklus yang harusnya berjalan. Pertama adalah what the problem, jadi defining the problem. Jadi problem yang muncul itu apa? Misalkan industri misalkannya ingin melakukan apa, ataupun di informatika saja, misalkan proses database saja. Nanti saya tunjukkan ketika database juga saya sempat, karena kalau database itu kan biasanya kaitannya kalau di matematika, bagian saya yang di matematika itu saya belajarnya relational algebra. Relational algebra atau relational calculusnya itu yang saya pelajari. Sedangkan kalau di informatiknya atau di SI-nya kan belajarnya proses di aplikasinya, bagaimana join, bagaimana
pakai natural join atau bagaimana project dan sebagainya gitu. Tapi kalau saya biasanya membuktikan simbol-simbol tersebut dan bagaimana membuktikan proses tersebut itu bisa yang digunakan untuk mengurangi proses di dalam database misalkan. Proses dalam database. Jadi ini misalkan yang pertama defining the problem. Yang kedua, teman-teman sekalian, kita juga perlu making assumption. Ini kenapa penting teman-teman sekalian? Karena tidak mungkin ada satu kondisi di real problem tersebut yang harus kita toleransikan. Contoh misalkan kayak pada saat misalkan ilmuwan menemukan 10 meter per second, misalkan meter per second kuadrat sebagai kecepatan gravitasi 10 meter per second. Dengan catatan tidak ada gaya gesekan misalkan. Itu kan asumsi-asumsi yang muncul sehingga ketika turun teman-teman sekalian, si buah itu kenapa kok dari atas ke bawah tidak sesuai waktunya? Karena ada gaya gesekan yang berbeda. Sehingga kemudian teman-teman sekalian, kenapa ini muncul asumsi tersebut? Karena yang dilihat adalah sebenarnya grafik. Yang dilihat adalah grafik. Dijatuhkan misalkan dari 2 meter berapa sampai ke bawah berapa detik. Dijatuhkan dari 5 meter, dijatuhkan ke bawah berapa detik. Dilakukan di tempat yang berbeda dengan kondisi angin yang berbeda. Sehingga kemudian memunculkan satu fenomena grafik yang ternyata sebenarnya sama. Antara satu dengan yang lain itu sama. Bergantung pada apa? Bergantung pada masanya, bergantung pada tingginya, dan kemudian akhirnya bisa menentukan berapa kecepatan gravitasi tersebut. Ini contoh defining the problem. Terus kemudian tadi kedua tadi making assumption tadi supaya tidak ada gaya gesekan dan sebagainya. Yang ketiga adalah defining variable. Nah, defining variable ini di problem itu harus tahu dulu apa komponen-komponen yang sebenarnya bakal muncul. Komponen yang ada di dalam situ tuh apa saja sih sebenarnya. Jadi itu harus terstate dengan baik. Biasanya kalau di keilmuan biasanya kita bisa menggunakan influence diagram dan sebagainya. Jadi kata kunci defining problem itu ada 7 hal yang perlu kita lakukan. Pertama adalah concise restatement of the problem will tell you what your model will measure the value. Jadi teman-teman sekalian, grafik terus kemudian masalah itu memudahkan kita dalam identifikasi masalah. Focus and define subjective work. Yang ketiga, explore with research and brainstorming. Dan jadi biasanya riset ini biasanya ada sebelumnya, gitu ya. Kita explore dan sebagainya. Kemudian all the data. Jadi salah satu defining the problem kondisinya adalah kita harus punya data. Jadi kata kunci di sini adalah mempelajari data. Assign a team member to record your every idea dan seterusnya. Dan kemudian teman-teman sekalian ini sebagai contoh misalkan ini pada saat saya membuat doktoral tesis teman-teman sekalian. Doktoral tesis itu karena saya di bidang matematika, saya sebenarnya nggak terlalu banyak main di real phenomenon, sehingga saya lebih banyak main di theoretical, gitu ya. Theoretical yang mau saya gabungkan apa? Oh, ada database teori, ada fuzzy teori, sama theory of relational calculus. Sehingga kemudian dari ketiga teori ini sebenarnya berkaitan, cuman mereka beda pendekatan ataupun bahkan tinggal saya membuat model baru teman-teman sekalian sehingga jadi judul misalkan a study on fuzzy relational database using relational calculus. Yang perlu digambarkan juga adalah terus mau apa gitu. Dari sini tuh mau apa targetnya, maka saya ingin membuat formal language-nya ya untuk fuzzy database misalkan. Sehingga kemudian saya bisa bikin formal verification. Sehingga di belakang misalkan ketika salah satu yang nanti aplikasi yang bisa berjalan itu misalkan error ya, misalkan kalau ngoding terus kemudian tiba-tiba teridentifikasi titik errornya di mana, itu kan salah satu bentuk formal verification. Nah kemudian resultnya formalization, ini beberapa result yang dihasilkan, targetnya misalnya untuk membuat formalisasi untuk fuzzy relational database misalkan. Terus kemudian aplikasinya bisa diterapkan untuk truck backer upper. Truck backer upper ini maksudnya parkir mundur, ya, parkir mundur secara otomatis. Terus kemudian membuat formal equivalence class, terus kemudian fuzzy functional and application buat di database juga. Yang kedua, teman-teman sekalian, making assumption. Jadi jangan lupa
ketika kita sudah melihat sebuah permasalahan, maka kita harus memberikan asumsi, ya, asumsi supaya kondisinya itu sesuai dengan kondisi real problem. Kondisi real problem tadi. Nah, asumsi ini berangkat dari brainstorming tadi. Muncul sebuah asumsi, misalkan, oh diasumsikan penjualan maksimalnya berapa, diasumsikan penjualan minimalnya berapa, diasumsikan apa, dan sebagainya. Ini perlu menjadi sebuah data yang penting. Kemudian yang kedua, salah satu membuat assumption ini adalah mengkomparasi dengan riset sebelumnya. Sehingga kemudian memudahkan kita dalam membuat asumsi-asumsi tersebut. Pengembangan model itu selalu berdasarkan riset sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah in the absence of relevant data is reasonable to make assumption. Jadi termasuk melihat di grafik data, makanya nanti kalau di statistik itu ada mempelajari biasanya correcting ini ya, correcting data. Terus kemudian yang keempat, assumption developed as you move through the model process. Jadi ini termasuk kalau asumsinya semakin banyak, nothing problem with it. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Awal asumsi kita bikin model sederhana, nggak masalah. Tapi ketika hilang satu asumsinya, terus kemudian dimasukkan dalam satu model, maka modelnya akan berkembang. Sebagai contoh saja, misalkan ya, sebagai contoh kalau kita kenal TSP, Traffic Salesman Problem, misalkan, itu kan asumsinya belum kenal macet, misalkan. Belum kenal mengasumsikan macet, belum kenal misalkan kontur ini ya, kontur jalan misalkan, ada yang nanjak, ada yang turun. Tapi TSP ini, Traffic Salesman Problem ini, ya sudah gitu aja. Tapi kita tahu model si TSP ini targetnya gimana dan solusi penyelesaiannya caranya seperti apa. Tinggal kalau misalkan mau, oke lah kalau gitu saya coba tambahkan satu variabel lagi, yaitu tentang kontur. Kontur ini dihitung dari ketinggian misalkan, ketinggian sebuah jalan. Saya masukinlah ke dalam sini. Ketinggian ini mempengaruhi kecepatan. Oh berarti ada kecepatan vektornya, terus kemudian ada ketinggian. Nah ini kan hal yang kemudian mendevelop model yang sebelumnya. Nah, ini contoh saja, misalkan teman-teman sekalian, kalau apa namanya, kalau di database ya teman-teman sekalian, misalkannya kita kan pakai operasi join atau select misalkan. Nah, saya ingin coba apa namanya melakukan proses proof dengan model relational calculus tadi. Bisa nggak sih misalkan kalau kita mau apa mengcombine data, terus sortir data, termasuk kemudian melakukan apa namanya, melakukan join data dan sebagainya, saya bisa lakukan dengan hal yang lebih simpel nggak? Nah, itu harus di-proof dengan model relational calculus yang harus dibuat. Sehingga saya butuh membuat formulasi setiap atribut, saya buat variabelnya untuk setiap atribut, kemudian bagaimana membuat formula join misalnya. Join itu saya bikin formulanya. Bagaimana formula join dalam matematika, bagaimana formula select dalam bentuk matematika, dan sebagainya. Nah, ini salah satu aplikasinya yang kemudian digunakan dalam proses-proses data seperti ini. Ya, jadi data yang masuk ke komputer gitu ya. Jadi kan sebenarnya kayak misalkan mobil tanpa supir itu kan yang diproses sama komputer itu kan data sebenarnya, data sensornya, data apa yang sehingga kemudian tinggal melakukan proses melalui data-data tersebut. Kemudian defining the variables. Setelah clear asumsinya, setelah clear, karena kan kalau model matematika itu selalu ada tujuan targetnya, ada decision variabelnya, dan kemudian ada constraint-nya itu apa. Kemudian variabel ini tadi sehingga kalau memudahkan kita sebenarnya ketika pada saat defining the problem itu langsung di-represent dalam bentuk diagram. Boleh dalam bentuk influence diagram, boleh dalam bentuk diagram yang lainnya. Sehingga bisa kelihatan apa saja variabel yang muncul dalam setiap diagram tersebut. Sehingga kita tahu apa yang akan muncul dalam variabel-variabel apa yang akan berkaitan satu dengan lain. Nah, ini contoh setelah tadi buat ini, maka saya definisikan dalam bentuk model matematika ini. Misalkan ini operasi join antara setiap relational table-nya, misalkan terus kemudian mengoperasikan ini. Bagaimana menghitung misalkan sudut truknya tadi ketika dia mau parkir secara otomatis, dan kemudian dari data-data update yang didapatkan dari sebelumnya. Nah, ini pakai rumus-rumus yang seperti ini. Nah, ini sebagai contoh saja, sehingga kemudian kita juga bisa membuat algoritma ataupun proses algoritmanya dari input dan kemudian menentukan output targetnya apa saja dengan variabel-variabel tertentu.
Nah, ini sebagai sebuah contoh. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita sudah selesai sampai membuat model, maka akan mendapat result. Result ini nggak berhenti. Nah, result ini nggak berhenti. Maka harusnya mempunyai 3 sirkuit. Matematika model, kemudian kita inputkan ke dalam bentuk simulasi, hasil simulasinya ini komparasi dengan reality of interest. Ketika ada problem di sini, kemudian kita harus memperbaiki modelnya lagi sampai si hasilnya tersebut kalau tidak sesuai banget, paling tidak mendekati dengan kondisi real problem. Nah, bedanya apa verifikasi sama validasi? Verifikasi ini adalah model yang kita buat, kemudian diimplementasikan ke dalam model simulasi. Nah, ini verifikasi. Ketika modelnya udah sesuai, jadi misalkan si model matematika itu modelnya misalkan V sama dengan kecepatan sama dengan jarak dibagi sama waktu, misalnya jarak dibagi waktu. Ternyata pada saat di sini salah dibikin codingannya, V sama dengan jarak dikali waktu. Nah, ini kan verifikasi model apakah sudah sesuai dengan model matematikanya atau belum dari prosesnya tadi. Sehingga ini proses algoritma ini ditransformasikan ataupun dipindahkan dalam bentuk komputer model. Kalau sudah sesuai, maka kemudian divalidasi. Hasilnya sama nggak dengan model yang ada. Nah, ini prosesnya, teman-teman sekalian, proses di dalam matematika model yang tidak bisa kita bisa hindari. Pertama adalah design the model, terus kemudian setelah desain tadi kita lakukan, kemudian analyze, kemudian komparasi dengan resultnya, validasi dengan resultnya, modify lagi modelnya. Maka tadi misalkan TSP tadi, oh itu udah nggak sesuai, harusnya rutenya dari kota 1 ke kota 2 ke kota 3. Tapi udah nggak sesuai tuh hasilnya, targetnya itu 70 menit, tapi ternyata in real problem, dia itu sampai waktunya makan 2 hari. Kenapa problemnya? Nggak ngitungin macet misalnya. Tidak mengikuti kontur jalan yang dari 1 ke 2, 2 ke 3. Nah, ini hal yang kemudian muncul untuk melakukan modify, berarti dimodify. Gimana caranya memasukkan macet tadi? Oh, macet itu bisa direpresentasikan dengan apa? Kecepatan tiap jam. Oke, berarti tiap jam itu kita harus update. Bentuknya ini harus dinamis. Si kecepatan nggak boleh statis. Kecepatan itu harus dibuat dinamis sesuai jam waktunya. Nah, ini yang membuat akhirnya model itu harus menjadi dinamis, nggak boleh statis. Sehingga dimodify menjadi dinamis, kemudian observe lagi, sampai kemudian mengambil data lagi, kemudian identify lagi assumption-nya tadi. Udah betul nggak nih asumsinya udah segini aja? Ataukah jangan-jangan ini jangan dijadikan asumsi, harus dimasukkan ke dalam problem. Dan seterusnya. Itu sampai makanya model matematika itu selalu berkembang gitu ya. Nah, ini gambaran kalau tertarik dengan model dengan matematika, beberapa ilmuwan matematika itu sebenarnya difilmkan ya. Kalau yang pertama Alan Turing ya, yang di samping kiri itu Alan Turing, itu mempelajari tentang model awalnya komputer ya, mesin Turing, imitation game. Yang kedua di tengah ini A Beautiful Mind kalau nggak salah. Filmnya ini menceritakan tentang John Nash. John Nash itu ilmuwan matematika yang salah satunya fokus di bidang game teori, di game teori. Dan film yang ketiga ini orang India ya, Sri Vansa siapa namanya agak sulit disebutkan, Sri Vansa Marujahman atau siapa ya, saya lupa menyebutkan kalimat katanya itu agak sulit. Beliau ini salah satu matematikawan yang otodidak teman-teman sekalian dari India ya, kemudian diundang oleh profesor matematik ya pada saat di Perang Dunia Kedua, tapi belum sampai dapat degree teman-teman sekalian. Tapi unik, beliau ini makanya dijuluki ini ya, the man who know infinity. Sampai sekarang teori-teori yang dikemukakan beliau ini masih belum banyak yang di-proof ya. Sehingga sekarang matematikawan itu masih membuat proof-nya dari teori-teori yang dia buat. Jadi beliau beranggapan bahwa setiap sesuatu yang ada di dunia ini punya pola. Contoh pasir misalnya. Pasir bentuknya kecil itu dia punya pola yang infinity. Nah, dia punya beberapa theoretical dan salah satunya
mencari bukti-bukti. Jadi para matematikawan dia punya buku itu ya, membuktikan. Jadi bukunya itu diberikan kepada Prof. Harlow ini, ya, diberikan pada itu. Cuman karena dia tidak menuliskan dalam bentuk simbol, sehingga sulit dimengerti, gitu ya. Jadi dia hanya menuliskan secara otodidaknya tadi, bahasanya dia. Terus kemudian dikirimkan bukunya kepada Prof ini, dan kemudian bukunya itu dibaca dan kemudian dipanggil untuk membuat proof secara formal proofnya itu dia harus membuatnya. Nah, belum selesai formal proofnya dia buat semua dari teori-teori dia. Nah, sekarang masih dilanjutkan oleh para matematikawan. Nah, itu yang mungkin disampaikan sedikit, mungkin Pak Muharman sedikit lagi saya menyampaikan. Ini beberapa hal teman-teman sekalian. Contoh misalkan ini beberapa yang saya kerjakan dulu di Toshiba ya. Jadi di Toshiba itu ada proyek pada saat itu untuk membuat mobil tanpa supir ya, atau autonomous car. Jadi saya lakukan selama 3 bulan ya. Saya masuk ke tim ini, tim Interactive Media Laboratory, IML ya. Terus kemudian target dan problemnya ini. Jadi saya kayak main game, cuman main gamenya ini ngoding si mobil ini supaya mobil ini bisa jalan secara smooth sendiri. Jadi kalau saya tinggal pencet 1, dia pindah ke line 1. Jadi ada 3 line, kalau saya pencet 2, dia pindah ke line 2. Ini targetnya, dan kemudian saya bikin modelnya dulu. Jadi yang saya buat ini, yang merah control sistemnya, yang harus saya punya ini reference path plan-nya, kemudian sistemnya harus masuk ke UCWin-nya dan sebagainya. Nah ini path planner-nya dari mana ini? Yang buat path planner ini. Jadi dia kayak main game ya, dia buat path planner-nya dulu. Nah, mobil saya harus ngikutin path planner-nya tersebut. Nah, ini bentuk kemudian bikin model ininya ya, model diagramnya. Tadi yang saya bilang defining the problem first ya. Nah, baru kemudian ini mulai bikin kontrolnya seperti apa. Nah, terus kemudian kita pahami, jadi pakai sistem PID. PID ini proporsional, integral and differentiative ya. Jadi ini maknanya kalau proporsional dia naik mundur ya. Jadi kalau misalkan digabungkan PID ini, maka dia akan konstan ya. Dia akan konstan dalam mengatur kecepatan. Nah, ini pakai rumusnya ini, kemudian dari rumus itu kemudian saya buat rumus perbandingannya ini ya. Nah, ini tingkat kelengkungan dan sebagainya dibuat rumusnya tersebut sampai kemudian target grafiknya itu membuat seperti ini. Nah, ini pertama kali saya buat. Nah, ini pertama kali saya buat modelnya masih kayak gini, bentur membentur tengah jalan. Terus kemudian ini bentur belakang jalan sampai pas belok itu bannya goyang-goyang. Karena pada saat diuji gitu ya, saya disampaikan. Jadi seminggu saya ini terus dievaluasi. Pada saat dievaluasi, kata pimpinan saya bilang bahwasanya ini bannya masih banyak goyangnya, jadi tolong diperbaiki lagi. Sehingga kemudian saya lakukan evaluasi ini lagi, titiknya di mana saja ya. Nah, ini ada problem di sini. Nah, kemudian dievaluasi di titik K20 dan K10 dan seterusnya, ini terus dievaluasi sampai akhirnya saya melihat trajektorinya, bagaimana bentuk trajektorinya, evaluasi speed-nya dan sebagainya. Sampai akhirnya alhamdulillah sudah smooth nih ya, actual plate-nya sama reference pad-nya sudah mendekati. Nah, ini terus dievaluasi sehingga kemudian sudah sesuai. Nah, kemudian selesai yang track tadi, saya diminta track baru. Coba track yang lain misalkan. Nah, ini track yang lain, kemudian evaluasi, ternyata pada saat ini tajam ya, pada saat tajam belokannya seperti ini, masih banyak error. Lihat di sini ya, di sini banyak error. Sehingga kemudian, nah ini terlihat errornya itu perlu saya bikin kurvaturnya, model kurvaturnya, maka saya buat kurvaturnya, tapi belum selesai pada saat itu. Tapi dibilang ya sudah cukup sampai situ, sudah lumayan karena 3 bulan saja ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan Pak Muharman, semoga banyak manfaatnya yang disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Denny ya atas penjelasannya
Ini nambah ilmu baru ya. Saya dulu juga suka nonton tuh Ikyusan ya. Terus juga ada beberapa komik-komik lain ya yang membuat saya jadi suka juga terkait dengan pemecahan masalah ya, terkait dengan geometri dan sebagainya. Seperti misalnya Sanno Yotsune, itu dia dulu disuruh untuk menghilangkan batu ya yang ada di tanah lapang. Nah, gimana caranya? Nah, itu bisa jadi apa namanya para komikus yang ada di Jepang terinspirasi atau memang mereka mendalaminya sejak kecil gitu sehingga mereka bisa memasukkan bumbu-bumbu tersebut ke dalam karya mereka. Jadi memang kental banget gitu. Makanya tadi saya sebutkan mungkin ini ciri-ciri kenapa Jepang itu disiplin ya. Karena mereka menyukai matematika yang konsisten. Mudah-mudahan Mas Denny juga termasuk tipe yang setia ya. Oke. Karena suka matematika. Tapi bukannya yang nggak suka matematika, nggak setia ya. Oke, kita buka ya sesi tanya jawab ya. Nanti yang bertanya itu akan kita bikin stempel ya di sertifikatnya ya, memuaskan atau rajin bertanya. Oke, silahkan kepada ini sepertinya sudah ada ya, Mas Bambang. Oh, saya dulu Pak. Itu ada Mbak yang... Widya dulu sih. Oh, ada ya? Oke, Ya. sudah ada ya Widya dulu ya. Oke, silakan. Maaf Pak, tadi salah reaksinya mau raise hand malah tangan. Oke, silakan. Iya, sebelumnya perkenalkan Pak Rosat dan Pak Denny. Saya Widya Febriani, mahasiswanya Pak Muharman. Izin bertanya ke Pak Rosat dan juga Pak Denny. Untuk yang pertanyaan saya yang pertama kepada Pak Rosat terkait dengan pengabdian masyarakat ya Pak. Pengabdian masyarakat. Kan sebagai ketika kita mengimplementasikan di suatu desa gitu ya Pak, tentu kan ada kekhasan masing-masing di antara desa tersebut gitu ya Pak. Sekiranya bagaimana sih caranya untuk kita bisa menyesuaikan gitu, ataupun bagaimana cara kita agar bisa masuk ke desa tersebut gitu Pak, dan dapat diterima di desa tersebut gitu ya. Karena challenge-nya sendiri kan yang paling berat adalah di situ ya, mengubah paradigma para masyarakatnya seperti itu Pak, untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu lebih ke Pak Denny ya Pak, saya izin bertanya terkait dengan permodelan matematika gitu ya, seperti yang kita mungkin beberapa teman-teman juga tahu terkait dengan struktur namanya itu structural equation model gitu. Apakah dalam implementasinya Bapak juga menggunakan structure equation model atau hanya berfokus pada permodelan yang mungkin Bapak buat sendiri seperti itu, Pak? Terima kasih, Pak. Silakan bisa Pak Rosat terlebih dahulu, nanti kemudian Mas Denny menanggapi. Terima kasih ini Mbak Widya ya. Bagaimana kita masuk ke desa memang itu adalah bukan hal yang mudah ya. Kita harus bisa menyesuaikan bahwa kita dalam dunia akademisi, baik itu dosen maupun mahasiswa. Kalau kita berbicara akademisi, pure akademisi, pakai rumus-rumus, pakai ya gaya kita mengajar seperti dosen, itu nggak akan mungkin bisa mengena. Itu. Jadi bagaimana kita lingkungan desa, bahasanya kita implementasi ke desa itu bahasa yang sesuai dengan yang mudah dipahami oleh desa itu sendiri. Itu bahasanya. Tapi menurut teori ini, udah. Itu yang di desa itu. Yang kedua, di desa itu sekarang tuh banyak yang menawarkan ini, yang menjanjikan ini, yang menjanjikan ini. Nah, gayanya adalah implementasikanlah gitu, jangan hanya bicara saja. Jadi kalau kita sosialisasi mengenai web itu adalah gini. Nah, itu sudah nggak bisa. Kalau hanya sosialisasi web, cobalah dilihat bagaimana membuat web, bagaimana manfaatnya kalau sudah ada web itu gitu. Nah, itu yang diharapkan oleh desa, yang diharapkan oleh masyarakat. Tapi kalau kita demikian, secara seperti kita mengajar ataupun kita sebagai mahasiswa di perguruan tinggi di pure kita sampaikan ke desa, itu nggak akan mengena. Apa yang disampaikan betul oleh Mbak Widya. Jadi ikutilah sama dengan, sehingga saya nanyakan
Pak Muhammad juga, audiensnya siapa nih, supaya saya bisa menyesuaikan gitu. Audiensnya siapa nih. Nah, kadang-kadang kan di desa lebih banyak santai lebih banyak sambil guraunya, sambil contoh yang ini itu kan lebih enak lagi menyesuaikan, santai orang-orang desa itu. Jadi intinya karena banyak yang menjaga ini, kalau kita berbicara secara logika, secara teoritika, wah itu hanya ngomong doang lah. Yang penting buktikan sekarang ini. Nah itu aja lah intinya. Jadi mengharapkan di desa, itu yang masyarakat itu adalah masyarakat desa, masyarakat industri, masyarakat pesantren, masyarakat pendidikan. Di pendidikan ada sedikit sentuhan-sentuhan ya akademisinya sedikit. Tapi jangan kalau di tingkat SMP jangan pure akademisi S1 diimplementasikan ke SD gitu kan. Nah, itu kita yang menyesuaikan sebetulnya. Kita yang menyesuaikan masyarakat. Memang itu sulit. Memang itu sulit. Tapi kita dengan penuh perhatian aspek fisiologi itu insya Allah itu bisa dilalui. Yang penting itu kuncinya adalah bukan desa menyesuaikan kita, ataupun bukan masyarakat menyesuaikan kita, ataupun bukan pendidikan SLTP yang kita menjadikan kita menyesuaikan kita, ataupun masalah industri menyesuaikan kita, tapi bagaimana caranya kita menyesuaikan itu. Industri Sukaregang Garut berbeda dengan industri tempe, berbeda dengan industri tahu. Industri tahu panas suasananya itu. Nah, kita bagaimana bisa menyampaikan dengan itu. Nah, itu kita bisa melihat itu adalah trik and trip kita. Nah, apabila kita bisa itu memahami, apabila kita bisa terjun langsung ke masyarakat. Sehingga di awal tidak cukup dengan duduk di bangku kuliah, tidak cukup dengan internet. Kita harus mensosialisasikan survei dahulu itu adalah untuk memahami karakteristik lokasi di mana kita akan melakukan pengabdian masyarakat. Itulah kuncinya sebetulnya. Nah, itu barangkali sudah cukup kiranya. Oke, saya kira ini kan. Sudah sepertinya Pak. Mungkin bisa ke Mas Denny yang pertanyaan kedua. Baik, terima kasih Pak Muhammad. Pertama, saya fokus risetnya memang tidak di SEM. Mbak siapa tadi? Mbak Widya ya? Iya Pak. Jadi fokusnya memang tidak di SEM. Memang SEM ini kan banyak mainnya di titik analisis variabel ya, analisis keterkaitan variabel yang setahu saya ya. Jadi tapi kalau ditanya SEM itu sebuah model matematika, membuat model matematika ya. Kalau SEM itu membuat model matematika keterkaitan antar variabel dari bagan sehingga kemudian menemukan angka koefisien. Koefisien ini yang berkaitan dengan data statistik yang kita dapatkan, sehingga kemudian di-adjust supaya, tapi sebenarnya SEM ini kan perkembangannya dari linear model ya. Kalau yang saya tahu, SEM ini kan perkembangannya dari linear model. Jadi kalau kita lihat fungsi model matematika itu kan sebenarnya beragam jenisnya ya. Ada model linear, ada model kuadratik, ada model yang sifatnya macam-macam, logistik model gitu ya, logistik model dan sebagainya. Nah, sehingga model matematika ini sebenarnya itu akan bergantung daripada titik tadi gitu. Makanya kenapa banyaknya SEM itu biasanya untuk menganalisis keterkaitan data di setiap variabel tersebut. Karena menurut saya sih karena terutama kayak misalkan di keterkaitan di manajemen organisasi ataupun apa dan sebagainya, itu karena banyak modelnya menggunakan linear. Kalau ininya meningkat, maka ini juga ikut meningkat. Gitu. Dan perbandingan tingkatannya itu biasanya tidak terlalu signifikan kayak model eksponensial, kayak model logistik, ataupun model kuadratik. Itu mungkin Mbak Widya yang bisa saya jelaskan. Tapi untuk model matematika sebenarnya kita bisa lihat dari data grafik,
kemudian lihat grafiknya tersebut sesuai dengan model apa, ataupun bahkan dari penelitian sebelumnya. Biasanya kan lebih mudah penelitian sebelumnya. Dan misalkan contoh kayak tadi saya tuh dari topik teori relational kalkulus, sehingga kemudian saya dalam tanda kutip relational kalkulus itu masih nyambung sama relational algebra. Di teorema kalkulus, relational kalkulus itu dia punya apa ya? Punya model yang lebih sederhana dengan menggunakan model operasinya itu cuman operasi map misalnya. Nah itu sehingga memudahkan saya untuk kemudian membuat analisis tersebut dari model-model yang lain. Itu mungkin Mbak Widya bisa saya jelaskan. Oke, terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, nanti mungkin Mbak Widyanya bisa ini ya, bisa private mungkin ya sama Mas Denny, biar lebih paham lagi evolusi pada model-model matematika. Oke, mungkin yang lain silahkan yang mau bertanya. Saya Pak, boleh? Oke, silahkan Mas Bambang. Ya, mungkin pertanyaan kepada Pak Rosad ya, mengenai desa sendiri Pak, definisi desa itu, atau definisi pengabdian masyarakat yang objeknya mungkin masyarakat di desa. Desa sendiri itu akan lebih menarik apabila desa tersebut memang terpencil, atau sebenarnya kita bisa langsung terjun implementasi pengabdian masyarakat di komplek kita kasarnya. Karena kan komplek kita kan desa juga. Bentar ya, bentar dulu Pak Rosad. Oh ya benar, boleh datang. Pak Rosad. Oke. Oke. Terus saya ulang lagi mungkin ya. Pak Rosadnya sibuk. Ya. Bagaimana? Ya, Pak Rosad, saya ingin bertanya untuk definisi pengabdian masyarakat, apakah itu memang perlu dilakukan di desa yang memang terpencil gitu Pak, atau kita bisa langsung di daerah kita sendiri gitu Pak, katakanlah komplek, walaupun komplek tapi kan tetap desa ya Pak ya, kalau di Indonesia itu kelurahan pun desa pada dasarnya. Nah, apakah kita bisa seperti itu Pak? Dan juga apakah hal tersebut bisa bisa dapat pengakuan gitu, bisa dapat apresiasi dari mungkin lembaga tadi misalnya Dikti dan sebagainya Pak, untuk untuk bisa terus mengembangkan pengabdian masyarakat tersebut gitu Pak. Ya. Oke, terima kasih. Yang namanya pengabdian masyarakat itu bukan hanya daerah terpencil. Salah satu yang perhatian daerah terpencil, tapi bukan berarti 100%. Tim kami yang periode kemarin dan alhamdulillah dihadiri oleh Bupati Kabupaten Bandung, ini di Sukapura. Sukapura sebelahnya Telkom University. Tetangga di mana Telkom University itu berada di desa Sukapura. Gitu kan? Nah, cuman permasalahannya lihat potensi yang ada di sana. Ibu-ibunya, ibu PKK-nya ingin menghasilkan uang. Gitu, ingin menghasilkan uang. Oleh kita sabung. Kalau gitu, apa yang diinginkan? Ingin bikin keripik singkong. Oke, kalau gitu perlu ada mesin pengiris singkong. Seperti gitu. Akhirnya setiap ini dia jualan, mengirimkan. Sehingga ada dana masukan dari yang lain. Yang keduanya, Karang Tarunanya mengenai sampah botol plastik banyak sekali di sana. Oke, kita ikuti keinginan itu dari masalah itu, sehingga kita bikin mesin pencacahnya, ya, mesin plumernya, cetakannya, ya, dari cacah dicuci jadi untuk wirausaha untuk jadi paving block plastik. Jadi nggak melihat daerah apa yang kebutuhan untuk meningkatkan taraf ekonomi itu. Untuk meningkatkan. Jadi tidak selalu harus yang terpencil. Tidak. Sekali lagi. Yang penting apa yang kita lakukan itu bisa bermanfaat bagi orang banyak. Bisa meningkatkan itu. Itu saja kuncinya. Ya. Seperti yang sekarang akan dilakukan, saya selalu merancang dulu suatu sistem. Moderator izin saya share dulu ya sedikit. Ini satu slide. Mudah-mudahan sudah ini. Nah, ini salah satu ya nanti Pak Denny mau gabung boleh, Pak Batman mau gabung katanya boleh. Jadi kami selalu membuat ini untuk kedai rekap.
Jadi kita mengakses dana dari sini, menyediakan dana. Dari sini menyediakan dana, dari sini menyediakan dana. Kita objeknya PPKM di sini. Ini tim kita KDRK. Ini yang operasionalnya, koordinator dari industri kecil se-Kabupaten Bandung. Se-Kabupaten Bandung, PPKM. Jadi Perhimpunan Pengusaha Karsa Mandiri, bukan PPKM COVID ya. Gitu. Nah, tapi goalnya itu ini keberlanjutan. Ini untuk tahun pertama, untuk industri kecil. Bukan hanya ini, terus berkembang. Nah, dari sini diturunkan saya itu ke dalam suatu metodologi. Jadi desa apa, pengrajinnya apa, masalahnya apa, solusinya bagaimana, keberlanjutannya bagaimana. Ini dilempar kepada orang IT, satu tim. Dari FKB-nya ada, dari FKD ada, dari informatikanya ada, dari elektronnya ada. Jadi berkesinambungan seluruhnya itu. Dari kebutuhan akan turun untuk mudah lagi ke RAB-nya. Jadi karena saya selalu membuat dulu keterkaitan. Setelah keterkaitan ini baru kita bisa akses. Alhamdulillah dari sini disediakan dana. Dari ya sebagai mitra, dari ini jelas dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan programnya. Karena dari mitra harus ada dana, baik in cash maupun in kind-nya. Nah, dari sini bikin ke metodologi, apa kebutuhannya, ditransfer ke nominal uang. Dan keberlanjutannya apa, dilanjutkan oleh tim yang satunya lagi, ya orang IT. Dan di sini itu adalah berbau juga IoT-nya masuk. Kebetulan di sini dana yang disediakan ini cukup besar ya. 1 miliar, belum lagi dari sini. Dan ini sampai tidak terbatas. Nah tadi apakah bisa enggak mahasiswa S2 masuk ke dalam ini, saya akan buka dulu buku panduannya ya ke DRK. Kalau S1 jelas mahasiswanya. Kalau bisa, boleh siapa yang mau tertarik gabung, silakan. Ya, tapi saya belum baca, hanya melibatkan sebanyak mungkin mahasiswa dan dosen. Itu aja. Nah, di sana enggak tersurat, kalau nggak salah itu S1 atau S2. Kalau ini Mas Bambang tertarik, nanti boleh gabung dengan tim kami untuk ke DRK. Ya. Jadi bagaimana kita survei semuanya. Ini sudah berjalan semuanya itu dengan stakeholder ini. Sudah mendukung, termasuk Pak Bupati Kabupaten Bandung. Ya. Pak Bandung sudah mendukungnya. Nah, itu jadi gitu ya, Mas Bambang. Ya, siap, apa yang dibutuhkan. Jadi ini adalah IKM Bandung. Wow, ribuan IKM. Tapi kita selektif. Bersama ini menseleksi mana yang paling unggul dan memang yang bisa diangkat. Jadi ada 6 kecamatan yang tidak masuk gitu. Yang tidak masuk. Itu nggak masalah. Tapi yang penting ini yang akan berkesinambungan. Soreang ada di kota Soreangnya ada, di daerah terpencilnya ada, di daerah ini ada IKM-nya. Berbeda-beda. Jelas ya? Oke. Barangkali itu saja. Selanjutnya untuk Pak Muharman. Oke, terima kasih Pak Rosad. Ada lagi Mas Bambang mau ditanyakan? Oh ya, mungkin ke Pak Denny ya. Nah, dari sisi akademis, kalau saya lihat itu matematika adalah suatu tools ya mungkin ya. Ini perspektif saya aja Pak mungkin. Suatu tools yang bisa membuat sebuah tulisan kita tuh menjadi seksi gitu Pak ya. Entah itu apakah benar atau enggak. Jadi mungkin kalau berarti kamu sudah jadi matematikawan ini. Lihat tulisannya jadi seksi. Ya enggak, kalau saya lihat ada sesuatu silakan. tulisan lalu dia ada semacam formulasi, rumus dan sebagainya. Itu bisa dibilang seksi gitu ya. Atau mungkin lebih potensial lebih baik ketimbang yang hanya tulisan saja. Itu perspektif saya tapi ya. Nah, mungkin di sini saya minta saran saja mungkin Pak Deddy, bagaimana kita bisa membuat suatu hal itu menjadi model matematik. Apakah kita
bagaimana cara untuk mencari komponen mana yang tepat gitu ya untuk dibuatkan model matematiknya atau persamaan matematiknya. Seperti itu sih mungkin Pak. Apa tadi terakhir, Mas Bambang? Oh ya, jadi lebih kepada lebih kepada bagaimana kita bisa mencari di tulisan kita tuh komponen mana yang tepat untuk dibuatkan model matematiknya. Oke, masuk Pak Muhammad. Oke, silakan Mas Denny. Ini sama-sama di PSAL. Pertama, apa namanya ya, model matematika ini target dan tujuan utama kita itu sebenarnya adalah tadi ya, memudahkan kita untuk mengembangkan proses sebenarnya, mengembangkan atau improve improve resultnya. Jadi target utama membuat model matematika itu sebenarnya ya tadi, agar kita itu kalau dengan kata-kata atau kalimat itu kan sebenarnya tidak standar sebenarnya. Jadi kalau tadi kayak membuat lebih seksi, sebenarnya biasanya kalau teman-teman dapat review dari misalkan jurnal gitu ya, itu salah satu yang memudahkan si reviewer itu memahami apa namanya, penjelasan dari case problem yang kita punya, itu salah satunya dengan model matematika sebenarnya. Makanya kenapa model matematika itu biasanya dijadikan standar, misalnya kayak tadi yang Mas Bambang sampaikan. Karena sebenarnya si review itu akan memudahkan dia untuk menganalisis prosesnya itu lewat model matematika. Apa namanya? Dia beberapa kali lah ya, maksudnya terkait dengan misalkan kita buat tulisan ataupun di dalam sebuah jurnal misalkannya, itu pasti yang akan dilihat langsung itu adalah model matematikanya sudah sesuai dengan penjelasannya atau belum. Sehingga meskipun bahasanya kurang dimengerti misalkannya sama si reviewer itu model matematika itu yang menjelaskan sebenarnya harusnya kayak gini gitu. Menjelaskan tuh kayak gini. Misalkan topik misalkan Khairul misalkan sederhananya misalkan terkait dengan double transform yang saya baca ya dari Khairul, misalkan double transform Fourier ya, double transform Fourier. Itu kan beberapa kali misalkan dapat review misalkan terkait dengan harusnya di double transform tidak punya pengaruh apa-apa misalkan terhadap model terhadap matematika. Tapi dengan bukti proses model matematika dan sebagainya itu akan memudahkan si penulis tadi. Penulis itu menjelaskan lebih detail terkait dengan proses alur yang dijalankan dalam kasusnya tersebut. Kalau ditanya komponennya yang mana, yang jelas komponen-komponen tadi kalau defining the problem sampai problemnya jelas, di problem itu sebenarnya komponennya apa saja, Mas Bambang gitu. Jadi kayak misalkan tadi di kasus misalkan ya ambil saja misalkan di kasus saya bikin tadi ya mobil tanpa supir untuk control system misalkan. Itu masalah problemnya adalah agar mobil itu bisa bisa mengkontrol kecepatan. Jadi kalau saya tekan H, dia akan naik kecepatannya sendiri. Naik kecepatannya sendiri misalkan. Saya pencet L, low, dia akan turunkan kecepatannya sendiri. Nah, kan nggak sebatas, ya udah kalau gitu pencet H, tinggal tambahin aja gitu, di codingannya tinggal tambahin 10 km per jam. Tidak sebatas itu, ternyata muncul problem yang baru. Kalau sederhananya kan problemnya gitu ya, udahlah tambah kecepatan mah tinggal tambah 10 aja di codingan, akselerasinya dinaikin aja gitu. Tidak semudah itu. Kenapa? Ternyata ketika kita nambah kecepatan langsung H tadi, itu harus ada sistem automaticalnya yang dia harus melihat sensor. Sensor misalkan ada mobil di depan, kan nggak mungkin mobil itu jalan maju ke depan terus gitu ya, sampai kemudian dia akhirnya menabrak pada mobil tertentu. Sehingga muncul komponen lain, ternyata H itu nggak asal misalkan plus, misalkan ya di codingan cuma ditambah V plus 5 misalkan. V plus 5,
dan itu continuous gitu ya, continuous looping terus, tambah 5 terus, tambah 5 terus, tambah 5 terus. Sampai kalau misalkan kita pencet misalkan space, misalkan dia berhenti. Kan nggak sesederhana itu, tapi kemudian muncul masalah baru, ada komponen yang lain. Biasanya kalau sensor mobil itu kan lidar ya. Si lidar itu dia ngebaca apa sih? Misalkan si lidar itu ngebaca bahwasannya ada objek misalkan di sudut di sudut mobil misalkan 15 derajat misalkan, di sudut mobil 15 derajat. Nah itu dia harus ngupdate terus di sudut 15 derajat tersebut, jarak antara mobil dengan itu sensor harus mendeteksi misalkan jaraknya itu berapa dari gambar image processing-nya. Nah image processing-nya itu jadi model matematika yang kemudian ditransform lagi, dikembalikan lagi misalkan ke sensor kontrolnya tadi. Nah, kontrol itu harus ngebaca, oh ternyata jaraknya itu sama mobil depan itu 10 km. Sehingga si mobil ini harus benar-benar otomatis misalkan dengan ilmu misalkan ya dengan kontrol tadi, dia itu harus bisa ngerem gitu ya pada jarak berapa dan harus smooth gitu ya. Tidak mungkin langsung tiba-tiba, oh ya udahlah nanti berhentinya pas 5 km aja sisa. Tinggal 5 km langsung cet berhenti misalnya. Nah, itu kan muncul akhirnya komponen-komponen lain sebenarnya, Mas Bambang. Nah, kalau ditanya bagaimana menentukan komponen tadi, itu biasanya tergantung dari problem yang tadi didefinisikan. Sehingga contoh misalkan membuat influence diagram, pengaruhnya apa saja, si influence diagram itu memudahkan kita akan menentukan variabel-variabel yang muncul itu apa saja. Kayak contoh misalkan sebentar saya ambil contoh paper saya sebentar. Sebentar ya, izin saya searching dulu Pak Muhammad sebentar. Paper sebentar. Saya bikin influence diagram dulu model ini. Oke, mungkin saya sambil nyanyi nih ya atau gimana? Oke, bagi yang mau bertanya lagi silakan. Yang pertanyaan terakhir sambil Mas Denny ini ya mencari yang seksi-seksi di browsernya ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tadi saya lihat ada yang majang ininya ya, videonya untuk ngambil gambar. Ada yang mau berubah sertifikatnya jadi memuaskan? Ini Silahkan. misalkan sudah, saja ya? ini, misalkan beberapa data ini ya, Mas Bambang ya, misalnya ini beberapa data, terus kemudian ini kan just about data, terus kemudian map, ini cuma urutannya dan sebagainya. Nah, untuk memudahkan semua ini, sebenarnya ini memunculkan ini awalnya ini dari sini. Ini memudahkan kita dalam proses menentukan komponen apa saja sih yang muncul. Target kita tuh dari sini. Outputnya itu adalah misalkan ya total travel distance itu akan mempengaruhi terhadap apa saja. Misalkan. Nah ini terakhirnya nanti misalkan yang dievaluasi ini ya tentang target harus meminimalisir jumlah jarak misalkan jarak yang ditempuh misalkan. Nah ini ini existingnya misalkan ya ada sekian, ada 66 titik misalkan. Kita ingin mempermudah atau memudahkan kita untuk menganalisis atau kita itu mengurangi sebenarnya total jaraknya. Nah total jarak ini dipengaruhi oleh apa saja? Ini kan dipengaruhi oleh ternyata tadi distribution route-nya tadi. Route itu mempengaruhi distribution route-nya tadi. Mempengaruhi total jaraknya tadi. Terus kemudian setiap mobil dia punya travel distance juga, dia akan mempengaruhi juga, dan seterusnya. Nah ini si fleet travel distance ini dipengaruhi oleh apa saja. Nah di dalam variabel kita kenal sebenarnya ya kalau membuat model matematika itu di dalam variabel ada yang kita kenal variabel dependent sama independent. Sama lah kalau di di kita mainan di data analitik gitu ya ataupun data mining itu kan kita kenal juga variabel dependent sama independent. Ada yang jadi output, ada yang jadi ada yang jadi input.
Dan yang lainnya juga ada. Ada yang kita sebut sebagai controllable input yang bisa kita kontrol, ada yang uncontrollable input. Di mana kondisinya itu uncontrollable itu sesuatu yang tadi kita perlu asumsikan, yang uncontrollable itu yang perlu kita asumsikan kondisinya seperti apa supaya kondisinya. Nah, kalau kita udah identifikasikan hal-hal yang tersebut, itu akan memudahkan kita sebenarnya dalam membuat model-model yang seperti ini. Model matematika yang seperti ini. Jadi muncul misalkan customer nodes-nya, terus muncul di sini terkait dengan variable use, avoid, subtour dan sebagainya. Target objective function-nya apa, terus kemudian sampai model sigma dan sebagainya. Nah, ini salah satu sebenarnya yang memudahkan kita teman-teman sekalian untuk tadi setelah kita ngomong panjang lebar problemnya, maka coba definisikan dalam bentuk gambar. Si problem tadi, ini problemnya, output yang kita targetkan, itu tergantung pada apa? Ini tergantung pada apa? Termasuk controllable input atau uncontrollable input. Kalau uncontrollable input berarti perlu kita asumsikan. Kalau controllable input berarti sesuatu yang bisa kita kontrol. Nah, itu yang bisa kita atur. Kalau controllable input ini bergantung apa lagi? Misalkan seperti itu. Kira-kira gitu, Mas Bambang kali ya, supaya kita akan mudah clear proses dalam membuat model matematika. Maka dari penjelasan problem itu harus ditransformasi dalam bentuk variabel-variabel, dan kita harus tahu variabelnya itu jenisnya dependent, terpengaruh pada variabel yang lain, atau dia variabel yang berdiri sendiri independen, atau dia termasuk kontrol variabel yang bisa kita kontrol ataupun uncontrol. Nah, termasuk mana yang jadi targetan variabel tadi. Misalkan kayak tadi total travel distance, uncontrol dan jadi destination variable kita itu adalah yang punya yang bisa kita tentukan adalah route-nya. Route-nya itu boleh kita tentukan dari titik 1 ke titik 5 ya, 5 ke 7 ya, itu kan kita yang tentukan. Jadi kita sebut controllable input-nya itu. Nah, itu akan mempengaruhi jarak tersebut, sehingga kemudian si pembuat distribution route-nya ini bergantung pada apa? Bisa jadi bergantung pada macam-macam tadi ya, yang digambarkan dari grafik influence diagram atau diagram keterkaitan antara satu variabel dan variabel. Dan itu memudahkan kita nanti memverifikasi sebenarnya. Memverifikasi benar nggak nih satuannya, karena salah satu verifikasi yang bisa diterapkan juga verifikasi satuan. Satuannya benar nggak nih? Terus kemudian kita bisa juga tentukan verifikasi program kalau misalkan mau simulasi. Kalau program misalkan tadi ya, misalkan si root tadi gitu ya, persamaannya apa? Terus kemudian persamaan ini itu direpresentasikan dalam codingan kita di yang mana? Nah, itu memudahkan kita dalam memverifikasi. Prosesnya kayak gimana? Paralel atau serial? Menyelesaikan satu fleet dulu atau satu kendaraan dulu, atau secara paralel. Nah, itu harus terbayang di di gambarannya itu. Kalau paralel maka si coding juga harusnya ngerjakannya paralel, jangan sampai ngerjakannya bikin rute satu dulu mobil, setelah itu baru sisanya nih, yang sisanya tinggal cari mobil yang kedua, baru sisanya lagi mobil ketiga bikin rutenya. Nah, ini ngerjakannya serial tapi disebutkan sama kitanya paralel. Nah, ini nggak pas, berarti nggak terverify karena modelnya serial tapi implementation-nya paralel. Itu kira-kira Mas Bambang. Ya, siap. Makasih Mas Denny. Oke, luar biasa ya jawaban Mas Denny ya. Ini tampaknya nggak terlihat seperti matematikawan nih. Bahasanya panjang ya. Udah mulai naik tingkat nih berarti Mas Denny jadi sastrawan. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, tampaknya waktu juga sudah mulai ini ya, udah mulai sore. Saya aja tadi sempat terjatuh beberapa kali ya. Apalagi mahasiswa yang saya lihat banyak yang berkendara juga nih, habis pulang kerja ya, tapi tetap menyempatkan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan juga membawa berkah bagi kita semua. Dan harapan saya, seperti di awal tadi ya, jadi kita bukan hanya sekedar mengejar duniawi ya, dalam hal kecerdasan, tapi juga kita berusaha untuk berkontribusi kepada yang lain dan juga berusaha untuk disiplin ya, ya istilah kata menahan diri lah ya, menahan diri misalnya tidak terburu-buru,
tidak berpuas hati, ya. Dan itu fungsi dari matematika ya, karena banyak kurungan di situ. Jadi mereka yang gemar matematika adalah mereka yang suka mengurung diri ya, sehingga nafsunya ya, hasratnya itu bisa tertahan. Insya Allah menuju surga. Oke, terima kasih kepada narasumber ya, Pak Rosyad atas penjelasannya dan mudah-mudahan bisa memotivasi kita ya untuk kontribusi ya minimal ke sekitaran kita lah ya, ke tetangga kita dan sebagainya. Nah, kalau dalam bentuk yang lebih formal nanti mungkin bisa ikut pengabdian masyarakat dan itu bukti kontribusi kita kepada prodi. Kemudian juga terima kasih kepada Mas Denny ya atas penjelasan modeling matematikanya. Mudah-mudahan ini jadi fase baru ya. Banyaknya ataupun ya mungkin dimulai dari 1-2 dulu ya. Mahasiswa-mahasiswa yang memasukkan model matematika ke dalam penelitian-penelitian mereka. Mungkin dimulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Nggak perlu sampai cintanya lah ya. Kisah-kisah cintanya nggak perlu dimodelkan dulu ya. Tapi mungkin dari sisi probis ya, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua dan juga kepada mahasiswa yang tetap semangat. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya bagi kalian dan juga bagi sekitaran kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Sama-sama.